Kalau kita bicara konstitusi, memang di pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar, bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Kalau kita kaji secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, apa maksud dari pasal itu? Yaitu kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Hadirnya tambang, kalau kita kaji secara filosofis dari konstitusi kita, itu mensejahterakan rakyat. Meskipun melalui tangan negara, kemudian dikerjakan oleh swasta melalui perjanjian lokakarya. Tapi tidak bisa dipungkiri ada konflik norm di situ. Kalau kita kaji secara normatif, apa konflik norm? Sebelum lahir Undang-Undang Cipta Kerja, ada 3 undang-undang yang berkaitan dengan tambang dan lingkungan. Ada undang-undang tentang kerusakan hutan, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup, dan ada Undang-Undang tentang pertambangan. Yang notabene kalau kita kaji secara normatif tentu saling bertentangan. Apa yang diinginkan oleh Undang-Undang kerusakan hutan dan Undang-Undang lingkungan hidup? Bagaimana mencegah lingkungan hidup tidak rusak dan melestarikan lingkungan hidup. Begitupun dengan hutan. Tapi adanya Undang-Undang Minerba, ini hanya akan terjadi konflik norm kalau kita kaji lebih dalam. Makanya lahir Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya mengakomodir semua undang-undang itu. Undang-Undang nomor berapa? 23 tahun 2020 kalau nggak salah, tentang Cipta Kerja atau yang dikenal Omnibus Law, yang bicara tentang tambang. Pada intinya ada 3 hal yang mengakomodir undang-undang sebelumnya. Pertama, ada desentralisasi. Yang kedua, ada hilirisasi. Yang ketiga, ada kepastian hukum. Perlu teman-teman perhatikan ini. Apa desentralisasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu berkaitan dengan tambang? Yang dahulu dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 itu, kewenangan untuk memberikan izin adalah pemerintah kota dan kabupaten. Sekarang beralih ke pusat. Sentral izin tambang. Siapa yang untung di situ? Apakah daerah atau negara pusat? Tentu secara normatif ada pembagian prosenan. Tapi yang mengurus tambang adalah pusat. Daerah, kota atau kabupaten hanya pengawasan dan rekomendasi apakah secara lingkungan cocok atau tidak masuk tambang. Hanya memberikan rekomendasi kewenangan kota atau kabupaten. Kalau kita bicara undang-undang Omnibus Law. Jadi tidak bisa bupati, tidak bisa wali kota memberikan izin. Tetapi berdasarkan rekomendasi bupati atau wali kota, proyek itu bisa dilaksanakan. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian yang kedua, ada hilirisasi. Yang dahulu pengelolaan dan pemurnian tambang emas batu bara itu di luar negeri. Sekarang undang-undang ini memfokuskan pengelolaan dan hilirisasi itu di dalam negeri. Artinya apa? Secara konstitusional itu sangat konstitusi, sangat menguntungkan bagi Indonesia dan rakyat Indonesia karena dikelola langsung oleh Indonesia, oleh negara kita. Tapi bentuk pengelolaan dan hilirisasi itu perlu dikaji kembali. Yang ketiga,
dalam undang-undang Omnibus Law itu berkaitan dengan kepastian hukum. Ini perlu teman-teman perhatikan ketika kita bicara tentang dialog berkaitan dengan lingkungan hidup dan tambang yang masuk di Parado ini. Kepastian hukum apa yang dimaksud dalam undang-undang Cipta Kerja? Tadi saya sempat coret-coret dan mengkaji secara hukum. Itu ada 3 yang harus diperhatikan. Pertama, ada pemberdayaan masyarakat, wajib secara hukum. Artinya kalau tambang itu masuk di wilayah kita, maka masyarakat kita itu wajib diakomodir. Kalau tidak bisa mendapatkan pekerjaan di dalamnya, paling tidak dia diberikan hak upah, karena mereka akan merasakan dan mengalami langsung kerusakan lingkungan di sekitar. Maka secara tidak langsung memberikan kompensasi pada rakyat sekitar. Maka teman-teman yang akan masuk tambang mineral dan batu bara atau emas ini, teman-teman harus minta itu kepastian hukum, hak masyarakat itu seperti apa dan berapa dapatnya. Kenapa? Saya awali tadi antara 2, kita menolak atau kita menerima jatah, bukan jatah secara preman, tapi jatah secara hukum dijamin dalam undang-undang Omnibus Law, yaitu hak masyarakat kita untuk mendapatkan upah ataupun ganti rugi terhadap lingkungan yang rusak itu wajib secara hukum. Yang kedua, kalau kita melihat problemnya atau kepastian hukumnya terkait dengan kepastian hukum